Shalom. Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Khususnya hari ini, kami rindu mendapatkan pencerahan tentang pemenuhan kebutuhan kami, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan rohani kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Senang sekali bertemu saudara hari ini, dimanapun sedang berada, apakah di rumah, apakah sedang berkendara, apakah sedang berada di tempat kerja, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau sedang dirawat di rumah sakit. Harapan saya, siaran ini menjadi teman di kala kesepian, memberi pengharapan di saat berputus asa, memberi penghiburan di saat berduka, memberi kekuatan di saat lemah, memberikan terang pada saat kehidupan terasa gelap. Firman Tuhan menguatkan, menghibur, memberkati, memulihkan hidup kita. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 23. Saya akan sampaikan dalam kidung pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalimat pembukaan dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Tak kekurangan. Siapakah manusia yang hidup tanpa kekurangan? Punya 100.000 rupiah kurang, ingin punya 1 juta. Sudah punya 1 juta juga kurang, mau 10 juta dan seterusnya.
Sehingga ada ungkapan orang bijak, seperti minum air garam, semakin diminum, semakin haus. Itulah dunia. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, you can buy a house, but not a home. Saudara punya miliaran rupiah untuk beli sebuah rumah yang indah, lengkap dengan kolam renang banyak kamarnya, tapi uang tidak bisa membeli cinta kasih dan kedamaian hati di dalam rumah tangga. Itu sebabnya seorang yang punya rumah besar mewah di Jakarta, kolam renang, mobil, tetapi apabila suami istri cekcok terus, tidak mustahil suami melarikan diri ke kamar sempit di sebuah hotel. Hidup adalah perkara kekurangan. Saudara barangkali bisa beli tempat tidur spring bed yang paling empuk, tetapi tidur nyenyak saudara tidak bisa beli. Hidup adalah perkara kekurangan. Pernyataan Mazmur 23, takkan kekurangan aku, sungguh luar biasa. Kalau kita perhatikan lebih jauh, tak kekurangan di sini bukan hanya perkara jasmani, tetapi meliputi seluruh kehidupan manusia, baik tubuh, jiwa maupun roh. Saudara, di sini kita berhenti sebentar. Bagaimana pemahaman kita tentang tubuh, jiwa, dan roh? Yang paling gampang kita mengerti ialah tentang tubuh kita. Apabila tubuh dicubit, terasa sakit. Jiwa berbeda dengan roh. Jiwa adalah akal budi, pikiran, emosi, perasaan kita. Apabila satu waktu kita kembali ke rumah Bapa di sorga, maka tubuh ini kita tinggalkan, berasal dari debu, kembali kepada debu. Pada waktu tubuh mati, maka jiwa pun hilang. Tetapi roh tetap ada. Roh memiliki nilai kekekalan. Dalam kerajaan kekal, roh kita ada, tetapi dengan tubuh yang baru. Tubuh, jiwa, dan roh ibarat 3 kaki dari sebuah meja. Apabila salah satu kaki tidak ada, meja akan roboh. Demikian juga, apabila salah satu dari tubuh, jiwa, dan roh tidak mendapat makanan yang baik, maka manusia hidup dalam ketidakseimbangan yang menyebabkan hidup rapuh. Mazmur 23 berbicara tentang jaminan Tuhan bagi pemenuhan kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh. Adalah pemikiran manusia pada umumnya yang sangat keliru bahwa tubuh yang baik dan sehat, punya harta banyak, pekerjaan yang baik akan menjamin kehidupan kita, kehidupan berbahagia. Saudara barangkali pernah dengar seorang pengusaha sukses di Amerika yang mendirikan industri penerbangan, berhasil, perusahaannya maju dan berkembang, hartanya sangat banyak. Tetapi di puncak kejayaannya, pengusaha sukses ini mengalami satu gangguan mental yang aneh. Dia takut ketemu dengan orang lain. Dia takut kalau virus tertular dari orang lain kepada dirinya. Oleh karena itu, dia mengisolasi dirinya sendiri. Untuk berbicara dengan orang lain, dibatasi dengan kaca yang tebal. Berbicara juga lewat telepon. Pada waktu ia meninggal, orang kaya ini mati seperti seorang fakir miskin. Pengusaha ini namanya Howard Hughes. Ada film menceritakan kisahnya, pernah diputar di Indonesia. Mari kita perhatikan ayat-ayat Mazmur 23 ini. Pertama, soal pemenuhan kebutuhan bagi tubuh, soal makan dan minum secara jasmani. Dalam Mazmur 23 ayat 2a tertulis, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumput hijau menggambarkan sebuah panorama yang indah, daerah luas berlimpah dengan makanan yang segar dan sehat, memenuhi kebutuhan kita secara memuaskan. Pada pembacaan ayat ini, barangkali ada saudara yang mengatakan bahwa hidupku tidaklah seperti yang digambarkan ayat firman Tuhan ini. Aku bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, tentang apa yang dimakan dan diminum pada hari ini, uang sekolah anak-anak, biaya pengobatan, rumah yang mau habis kontraknya. Rasanya ayat firman Tuhan ini jauh dari realita kehidupan kita sehari-hari. Apakah benar demikian? Saudara, kita periksa apa kata Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kuncinya untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan secara berlimpah. Tuhan tidak berbicara soal pekerjaan kita sehari-hari, tetapi Ia berkata, nomor satukan Tuhan. Dalam Mazmur 127 tertulis, Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, bukan pada waktu Ia sedang bekerja. Kerja seharian dan semalaman, walaupun kita tambah jam kerja, walau kita berusaha lebih keras,
tidak menjamin ada berkat yang cukup. Mazmur 23 menjelaskan, Tuhan menyediakan makanan yang berlimpah. Mari kita nikmati. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Selanjutnya, marilah kita membaca firman Tuhan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan jiwa kita. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Tidak hanya tubuh jasmani yang membutuhkan makanan dan minuman, jiwa juga membutuhkan makanan. Tersedia aneka ragam makanan untuk jiwa. Misalnya nonton film, dengar musik, menari, baca novel, lihat pemandangan yang indah, lihat bulan dan bintang di malam hari, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan makanan jasmani, kita perlu hati-hati memilih jenis makanan. Makanan yang mengandung lemak, kolesterol yang berlebihan tidak baik bagi tubuh kita. Apabila kita terus menyantap makanan yang tidak sehat, lama-lama makanan bisa menjadi pembunuh diri kita sendiri. Begitu juga dengan makanan jiwa. Kita perlu hati-hati memilihnya. Tuhan menyediakan makanan bagi jiwa kita, tetapi si iblis juga menyediakannya. Bagaimana kita mengetahui apakah makanan jiwa berasal dari Tuhan atau dari si iblis? Kita bisa melihat dampak dari makanan itu bagi diri kita. Sama, apabila kita makan makanan jasmani, kita perlu cek kolesterol, tensi, asam urat, dan lain sebagainya. Apakah makanan bagi jiwa sehat? Dapat kita periksa dampaknya terhadap hati kita. Misalnya, sesudah membaca novel atau nonton film, kemudian timbul rangsangan nafsu seksual yang liar, maka makanan jiwa itu datangnya dari si iblis. Tetapi, misalnya, apabila kita sesudah baca novel, nonton televisi, dengar siaran radio, timbul rasa kasih, timbul keinginan membantu, memperhatikan sesama manusia, maka makanan jiwa itu berasal dari Tuhan. Ini sekedar contoh praktis yang banyak variasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini kita harus berhati-hati memilih makanan bagi jiwa. Pornografi pada masa lalu hanya bisa ditonton di kalangan tertutup. Pada zaman internet ini, setiap orang gampang untuk melihat pornografi lewat internet. Saudara, bisa saja dilakukan pengaturan-pengaturan teknis agar seorang tidak bisa nonton pornografi. Tetapi di dalam praktek sehari-hari, hal itu tidak bisa dicegah. Saudara, apabila saudara punya kebiasaan nonton pornografi, tidak ada yang bisa mencegahnya, saudara. Saudara pun tidak bisa mencegahnya. Orang tua tidak bisa mencegah anak-anaknya menonton pornografi. Ajaran nasihat tidak akan didengarkan. Bagaimana? Dalam keadaan seperti ini, hanya ada satu tempat perlindungan kita, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Raja kita. Yesus Kristus menyediakan hidangan bagi jiwa kita. Penulis Mazmur mengatakan, Tuhan membimbing kita ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwa kita. Ia memenuhi semua kebutuhan bagi jiwa kita. Tentu makanan jiwa itu tidak terbatas pada ibadah dan persekutuan. Tetapi seluruh aktivitas kita menyediakan makanan jiwa yang sehat, karena di sana kita melakukan kasih. Kita merasakan ada satu keindahan di sana. Dan selanjutnya, Tuhan juga menyediakan makanan bagi kebutuhan rohani kita. Bagian ini adalah bagian terpenting karena menyangkut keselamatan jiwa. Ia membimbing aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Firman Tuhan dalam kitab Injil yang mengaitkan kebenaran dengan sebuah nama terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya ada satu nama di mana manusia memperoleh keselamatan di dalamnya, yaitu nama Yesus. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kehidupan kita secara rohani dipuaskan di dalam Yesus. Inilah berita Injil. Siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan, dan ia dapat menyerukan pernyataan dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sesudah Tuhan datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus, maka firman Tuhan ini bisa kita baca sebagai berikut. Yesus adalah gembalaku. Yesus sering menyebut dirinya sebagai gembala. Ia adalah Tuhan yang menggembalakan domba-dombanya.
kita tidak akan mampu melawan ilah-ilah pada zaman ini. Apakah itu kekuasaan harta, keinginan jasmani. Tidak ada di antara kita yang bisa mencegah masuknya pornografi di dalam masyarakat, di dalam kehidupan anak-anak kita. Karena kita adalah manusia yang lemah. Tetapi ada yang bisa, yaitu Yesus Kristus. Jangan pandang remeh tentang perkara rohani. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kerinduan dalam hati saudara untuk bertobat. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara. Allah tinggal di dalam hati saudara. Allah dalam Yesus Kristus memampukan saudara untuk melawan musuh-musuh pada zaman ini. Melawan pornografi, melawan narkoba. Sekali lagi, saudara, jangan sia-siakan waktu. Lindungi anak-anak kekasih-kekasih saudara dengan membawanya kepada Yesus Kristus. Mazmur 23 berbicara tentang pemenuhan kebutuhan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi Mazmur 23 bukan hanya bicara soal kebutuhan. Lebih dari itu, Mazmur 23 memberikan kekuatan pada waktu kita menghadapi permasalahan penderitaan atau pergumulan dalam hidup. Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Ikut Tuhan tidak berarti langit selalu biru dan bunga selalu berkembang. Ada kalanya muncul masa kelam dalam kehidupan. Kadang-kadang ada angin ribut, ada kesulitan, dan ada krisis. Pergumulan hidup dihadapi oleh semua manusia, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi bagi orang percaya, ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur kita. Bagi orang percaya, Tuhan tidak lepas tangan. Ia berjanji menolong kita, seperti tertulis dalam Mazmur 91 ayat 7 demikian. "Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tuhan tidak akan melupakan umatnya." Sekarang kita beralih ke ayat selanjutnya, ayat 5. "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Lewat pergumulan, penderitaan, bahkan mungkin aniaya yang kita alami, seperti tertulis dalam ayat 4, Tuhan menjanjikan berkat dalam ayat 5. Sekali lagi, ayat 4 berbicara tentang penderitaan, ayat 5 berbicara tentang berkat. Tampaknya penderitaan dan berkat berdekatan letaknya. Sering sekali, di balik penderitaan yang kita alami, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu adalah berkat yang menyamar di balik penderitaan dan pergumulan. Saudara pernah dengar cerita tentang gubuk yang terbakar? Begini ceritanya. Satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan sebuah kapal terdampar di pulau yang kecil dan tak berpenghuni. Pria ini, seorang Kristen, segera berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya, dan setiap hari dia mengamati langit mengharapkan pertolongan. Tetapi sejauh itu tidak ada sesuatu yang terjadi. Dengan berletih lelah, akhirnya dia berhasil membangun gubuk kecil dari kayu apung untuk melindungi dirinya dari cuaca, dari hujan, dan dari terik matahari, serta menyimpan beberapa barang yang masih dia punyai. Tetapi suatu hari, panas terik, setelah dia pergi mencari makan, dia kembali ke gubuknya dan mendapati gubuk kecil itu terbakar habis, asapnya mengepul ke langit. Dia sedih dan marah. "Tuhan, teganya Engkau melakukan ini padaku." Dia menangis. Pagi-pagi keesokan harinya, dia terbangun oleh suara kapal yang mendekati pulau itu. Kapal itu datang untuk menyelamatkannya. Dia heran. "Bagaimana kalian tahu bahwa aku di sini?" tanya pria itu kepada para penyelamatnya. "Kami melihat tanda asapmu," jawab mereka. Mudah sekali untuk menyerah ketika keadaan menjadi buruk. Tetapi kita tidak boleh goyah, karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita, juga ketika kita dalam kesakitan dan kesusahan. Ingatlah, ketika gubukmu terbakar, mungkin itu tanda asap bagi kuasa Tuhan. Di balik kesusahan dan penderitaan, di sana ada terselubung berkat yang Tuhan sediakan. Berkat Tuhan adalah berkat yang berlimpah.
berlimpah artinya melebihi isi bejana yang kita miliki sehingga tumpah keluar. Berkat yang Tuhan sediakan bagi kita bukan berkat yang hanya diberikan sekali-sekali, tetapi sepanjang umur kita. Di dalam ayat 6, ayat terakhir, pemazmur menulis, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang diberkati sepanjang masa. Tidak hanya pada waktu kita hidup di dunia ini, tetapi juga nanti dalam hidup yang kekal. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 9 menyatakan bahwa kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Berkat itulah yang mengiring kita sepanjang perjalanan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan renungan berdasarkan firman-Mu. Saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini, dan pada saat ini saudara merasa ada satu jamahan Roh Kudus dalam hidup saudara, sehingga saudara berkata, aku diberkati oleh firman Tuhan ini, aku ingin ikut Yesus seumur hidupku, aku ingin diberkati seumur hidupku, dan kusadari kehidupanku selama ini adalah kehidupan yang berdosa, aku sudah tersesat di dalam perjalanan hidup ini. Saya mengajak saudara untuk bersama kita mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, aku menyadari kehidupanku yang berdosa, kehidupanku yang tersesat selama ini. Aku merasakan lawatan Roh Kudus. Aku minta ampun kepadamu Tuhan. Pulihkan hidupku. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi saudara yang saat ini sedang terbaring, apakah di rumah atau di rumah sakit, saya ingin berdoa untuk saudara. Silahkan tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Apabila saudara tidak bisa menggerakkan tangan, pusatkan hati dan pikiran saudara pada tubuh yang sakit itu. Tuhan Yesus, melalui persekutuan lewat udara ini, kami merasakan ada Roh-Mu yang hadir, sesuai dengan firman-Mu, di mana Injil diberitakan, di sana ada kuasa mujizat, kuasa penyembuhan. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang sudah dijamah oleh firman-Mu pada hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bagi saudara yang memiliki akar pahit di dalam kehidupan, rasa dendam, amarah, kekecewaan, kebencian kepada seseorang atau beberapa orang lain, sehingga saudara merasa tidak diberkati, saudara kehilangan damai dan sejahtera di dalam kehidupan saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Kami tahu kami tidak bisa mencabut akar pahit itu, tetapi Engkau Yesus sanggup mencabutnya. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah bagi semua saudara yang memiliki akar pahit. Sembuhkan, cabutkan akar pahit itu. Hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Engkau berkati hidup mereka, berkati seluruh pekerjaan, usaha, kegiatan, studi mereka. Berkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kami sama-sama bisa menyaksikan berkat Tuhan yang berlimpah sepanjang perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.